Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi bersama dengan Bu Lili dalam pelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya, yaitu tentang satuan debit. Yang seperti apakah satuan debit itu? Mari simak penjelasan berikut ini. Bisa kalian lihat, di sini ada gambar keran yang sedang mengalirkan air. Dengan pernyataan, sebuah keran mengalirkan air dengan debit 2 liter per detik. Apa ya artinya? Artinya, dalam waktu 1 detik, keran tersebut mengeluarkan air sebanyak 2 liter. Kita lanjutkan. Dalam pernyataan tersebut, terdapat satuan debit. Yang manakah satuan debit yang dimaksud? Satuan debit yang dimaksud yaitu yang liter per detik. Nah, di mana liter merupakan satuan volume dan detik merupakan satuan waktu. Jadi, satuan debit itu bergantung pada satuan volume dan satuan waktu. Mari kita lanjutkan. Hubungan antar satuan debit. Yang seperti apa sih hubungan antar satuan debit itu? Sebelum ke contohnya, mari ingat terlebih dahulu satuan volume. Satuan volume sudah Ibu jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Di sini ada tabelnya yang harus kalian ingat. Kemudian ada satuan waktu, di mana 1 jam sama dengan 60 menit, 1 menit sama dengan 60 detik, 1 jam sama dengan 3.600 detik. Kalian pasti sudah pada tahu. Nah, kemudian jika ada pertanyaan 1 menit berapa jam, maka jawabannya 1 per 60 jam. 1 detik berapa menit? Sama dengan 1 per 60 menit. 1 detik berapa jam? Maka jawabannya 1 per 3.600 jam. Nah, untuk menyelesaikan hubungan antar satuan debit nanti, kalian harus mengingat dua satuan ini, satuan volume dan satuan waktu. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Yang pertama, 240 liter per jam sama dengan berapa liter per menit? Penyelesaiannya, 240 liter per jam sama dengan 240 liter per 1 jam. Kemudian, kalian perhatikan satuan debitnya, di mana satuan volumenya di sini liter, dan yang ditanyakannya tetap liter. Kemudian, satuan waktunya dari jam, kemudian berubah menjadi menit. Maka, penyelesaiannya 240 liter per 1 jam menjadi 240 liter per 60 menit. Di mana satuan volumenya tidak berubah, maka angkanya pun tidak berubah, tetapi satuan waktunya dari jam ke menit, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, jika sudah seperti ini, langsung saja kita hitung 240 dibagi 60 sama dengan 4. Jadi, hasilnya 4 liter per menit. Kita ke contoh yang kedua. 36 liter per jam sama dengan berapa mililiter per detik? Penyelesaiannya,
36 liter per jam itu artinya sama dengan 36 liter per 1 jam. Nah, kita lihat satuan debitnya. Yang satuan volume dari liter berubah menjadi mililiter. Kemudian satuan waktunya dari jam berubah menjadi detik. Maka 36 liter per 1 jam menjadi 36.000 mililiter per 3.600 detik. Jika sudah berubah satuan debitnya, maka langsung saja kita hitung 36.000 dibagi 3.600 sama dengan 10 mililiter per detik. Paham ya anak-anak? Kita ke contoh yang berikutnya, yang ketiga, yaitu 6 liter per menit sama dengan berapa liter per jam. Penyelesaiannya, 6 liter per menit sama dengan 6 liter per 1 menit. Kita perhatikan satuan debitnya dari satuan volume liter, tidak berubah, berarti tetap. Kemudian yang satuan waktunya dari menit berubah menjadi jam. Maka 6 liter per 1 menit menjadi 6 liter per 1 per 60 jam. Nah, kemudian cara menghitungnya kita gunakan rumus pembagian pecahan. Materi pecahan yang di semester 1 kita ingat kembali, jika pembagian maka operasinya berubah menjadi perkalian. Nah, menjadi seperti ini. 6 liter artinya kita ubah ke dalam bentuk pecahan 6 per 1. Kemudian pembagiannya berubah menjadi perkalian, maka dikali 60 per 1. Di mana 1 per 60-nya kita balik. Oke? Nah, jika sudah seperti ini, kita gunakan rumus perkalian pecahan, yaitu atas kali atas, bawah kali bawah. Maka 6 dikali 60 per 1 dikali 1. Diperoleh hasilnya 360 per 1 liter per jam. Sama dengan 360 liter per jam. Kita ke contoh berikutnya. 15.000 cc per detik sama dengan berapa liter per menit? Maka penyelesaiannya 15.000 cc per detik artinya sama dengan 15.000 cc per 1 detik. Kita perhatikan satuan volumenya dari cc berubah menjadi liter. Kemudian satuan waktunya dari detik berubah menjadi menit. Nah, maka 15.000 cc per 1 detik menjadi 15 liter per 1 per 60 menit. Sama seperti soal sebelumnya, cara penyelesaiannya maka menjadi 15 per 1 dikali 60 per 1 liter per menit. Kemudian kita hitung, diperoleh hasilnya 900 per 1 liter per menit. Artinya 900 dibagi 1, maka hasilnya 900 liter per menit. Contoh yang terakhir, yaitu 50 ml per detik sama dengan berapa liter per jam? Penyelesaiannya, maka 50 ml per detik sama dengan 50 ml per 1 detik. Kemudian, satuan volumenya dari mililiter berubah menjadi liter, dan
satuan waktunya dari detik berubah menjadi jam. Nah, maka 50 ml per 1 detik berubah menjadi 0,05 liter per 1 per 3600 jam. Nah, jika seperti ini, sama seperti soal yang sebelumnya, hanya saja di sini ada bentuk desimal. Maka bentuk desimalnya kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa. Kalian ingat kembali ya. Maka 0,05 liter menjadi 5 per 100, kemudian dikali 3600 per 1. Hasilnya 18.000 per 100 liter per jam, dan hasil akhirnya yaitu 180 liter per jam. Nah, seperti itu anak-anak, contoh dari satuan debit yang kita pelajari. Dan hubungan antar satuan debitnya sudah saya jelaskan, seperti itu cara penyelesaiannya. Jadi yang perlu kalian pahami adalah satuan volume dan satuan waktunya. Nanti kalian tinggal mengubah-ngubahnya. Oke, sekian penjelasan dari Bu Lili. Semoga kalian paham, dicatat di bukunya agar lebih paham lagi. Dan terima kasih sudah menyimak materi dari Bu Lili. Sampai jumpa lagi dalam materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.